senyawa yang dia pakai itu adalah memiliki chemical structure yang similar. Sehingga efek ataupun function dari dua senyawa tadi, pharmacological effect atau physiological function-nya itu sama. Karena apa? Kesamaan chemical structure itu memberikan kesamaan target obatnya. Misalnya pada reseptor yang sama atau pada enzim yang sama, kemudian bisa mengeblok transporter yang sama, nah seperti itu. Untuk memberikan efek, sehingga memberikan efek yang sama secara farmakologinya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya pada obat-obat amfetamin yang bekerja sebagai stimulan gitu ya. Yang bekerja sebagai stimulan. Nah, ini kalau kita lihat struktur amfetamin, ini struktur metamfetamin. Dua obat ini banyak disalahgunakan, Dek. Kalau ada istilah pil koplo, nah itu adalah amfetamin, metamfetamin ini. Strukturnya hanya berbeda di satu gugus metil. Kemudian efeknya sama-sama sebagai stimulan, sama-sama bekerja pada reseptor yang sama. Nah, ini kemudian bisa menjadikan permasalahan pada cross tolerance pada seseorang yang memakai golongan amfetamin ini. Ini contoh cross tolerance gitu ya. Oke, ini untuk obat-obat sistem saraf pusat. Kita lanjut ke muntahnya sudah ya, mual muntah ya. Kalau sudah, kita lanjut ke obat yang pada kardiovaskuler renal. Nah, ini sebenarnya ini hampir mirip ya sama yang di di apa terangkan oleh Pak Agung kemarin gitu. Tapi penggunaannya berbeda. Pada obat-obat kardiovaskuler yang kali ini adalah dihubungkan dengan renal gitu. Karena apa? Pengaturan-pengaturan pada kardiovaskuler, fungsi fisiologis pada kardiovaskuler ini ada hubungannya dengan pengaturan fungsi fisiologis pada renal gitu. Nah, kita lihat ya kondisi patologis dan fisiologis apa deh yang namanya kondisi patologis itu kan fisiologis yang abnormal gitu ya, yang terjadi gangguan. Nah, pada sistem kardiovaskuler renal itu penyakit yang mungkin muncul itu adalah penyakit yang menggunakan obat-obat seperti kardiotonik, kemudian penyakit gagal jantung kongesti, angina pektoris dan aritmia jantung gitu ya. Nah, kita masuk ke kardiotonik. Kardiotonik ini adalah dari namanya aja ya, ada dua, kardio sama tonik. Tonik tahu Dik, tonik. Contohnya misalnya hair tonic. Hair tonic itu hair rambut, tonic itu penguat. Hair tonic itu penguat rambut supaya tidak mudah rontok gitu kan. Nah, kardiotonik juga begitu, penguat jantung. Tapi bukan untuk jantung supaya tidak mudah rontok enggak gitu ya. Tapi adalah penguat jantung. Artinya apa? Memperkuat kerja jantung. Baik diperkuat dari sisi kontraktil
kontraktilitinya, kontraktibilitasnya, kemampuan kontraksi ya, atau dari sisi elasticity atau kelenturannya, sehingga memudahkan kontraksi, atau dari sisi curah jantung, curah pompa jantung, volume menit jantung, volume darah yang bisa dipompa oleh pompa jantung selama setiap menitnya. Nah, itu namanya curah jantung. Itu diperkuat dalam tiga hal itu. Nah, kemudian mengapa perlu diperkuat gitu ya? Ya tentunya lemah. Sehingga kardiotonik ini bisa dipakai untuk pasien yang, kalau pernah dengar pasien lemah jantung, nah seperti itu ya, atau dekompensasi jantung. Nah, sistem kardiovaskuler renal itu juga salah satu fungsi fisiologinya adalah mengatur tekanan darah normal kita atau regulasi normotensif tekanan darah normal. Pengaturan normotensif ini melibatkan 4 sistem gitu ya. Yang pertama adalah resistance, sistem pada arteriola, kemudian kapasitan, sistem pada venula, kemudian sistem pada saraf simpatis, ini melalui reseptor adrenergik gitu ya, ada adrenergik alfa, adrenergik beta pada sistem curah pompa jantung. Kemudian sistem yang keempat adalah sistem yang mengatur volume ginjal, yaitu sistem RAAS, renin, angiotensin, aldosteron sistem. Gitu. 4 hal ini yang mengatur tekanan darah kita. Nah, apabila terjadi pengaktifan atau peningkatan aktivitas dari saraf simpatis atau peningkatan aktivitas dari reseptor adrenergik alfa atau adrenergik beta, selain itu juga apabila terjadi penurunan tekanan darah di arteriol ginjal, maka sistem RAAS di sini akan bekerja, begitu ya. Nah ini, itu ya, ini sistem RAAS. Ini akan diaktifkan karena kondisi satu, jika terjadi penurunan tekanan darah di glomerulus atau arteriol ginjal. Yang kedua, jika ada pengaktifan saraf simpatis, yaitu melalui pengaktifan saraf-saraf adrenergik alfa maupun adrenergik beta. Gitu. Nah, ini dominantly itu adalah melalui adrenergik beta. Kalau yang alfa itu diaktifkan itu mengaktifkan RAAS juga, tapi tidak begitu signifikan gitu ya. Yang signifikan adalah adrenergik beta. Nah, kemudian karena kondisi ini, maka apa dampaknya? Sel-sel ginjal ini akan membentuk renin. Pada sel ginjal akan membentuk renin, kemudian renin akan dilepaskan gitu ya dari sel ginjal. Reninnya masuk dalam plasma, kemudian akan diubah menjadi angiotensinogen, yang mana angiotensinogen akan bertransformasi menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 oleh enzim angiotensin converting enzyme akan diubah menjadi angiotensin 2. Nah, setelah itu angiotensin 2 ini akan terikat pada reseptornya, yaitu angiotensin 2 reseptor. Untuk memberikan efek.
Efeknya apa? Setelah angiotensin 2 terikat pada reseptornya, ada 3 efek. Satu, terjadi vasokonstriksi. Yang kedua, terjadi sekresi hormon aldosteron. Yang ketiga, terjadi retensi garam dan air. Nah, ini akan meningkatkan absorpsi natrium oleh ginjal dan meningkatkan volume darah intravaskuler. Setelah terjadi 3 hal ini, maka dampaknya apa efeknya? Memunculkan efek peningkatan tekanan darah dan peningkatan volume darah. Terjadilah hipertensi, gitu ya. Gitu. Sehingga pada obat-obat hipertensi itu bisa strategi untuk menurunkan tekanan darah bisa dengan satu, ini obat tensi ya atau antihipertensi pada A ini dengan menghambat aktivitas ACE atau yang disebut ACE inhibitor. Karena dengan penghambatan ACE kadar angiotensin 2 ini akan berkurang. Sehingga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Karena 3 proses ini juga berkurang. Contoh ACE inhibitor apa, Dek? Ayo, ingat gak? Contoh ACE inhibitor. Captopril, Ibu. Betul. Captopril. ACE inhibitor itu kalau mau untuk mengingat ya kita sebut pril drug gitu ya. Captopril, enalapril, quinapril, ramipril, lisinopril gitu. Yang menyebabkan efek samping batuk yang mana? Ini sangat khas ini. Pril drug yang menyebabkan efek samping batuk yang mana? Yang mana? Yang captopril. Sehingga kalau ada pasien pakai captopril terus batuk, oh berarti kena efek samping batuk. Harus bagaimana sebagai seorang apoteker? Kita menginfokan ke dokter, dok pasien ini pakai captopril batuk. Terus piye Mbak? Mas apoteker, diganti aja dok. Diganti pakai yang mana? Kalau mengganti obat, gantilah obat yang masih satu golongan. Kalau captopril itu ACE inhibitor, maka gantilah advice kita memberikan rekomendasi ke dokter dengan ACE inhibitor yang lain yang tidak menimbulkan efek samping batuk. Misalnya apa? Misalnya enalapril misalnya. Gitu ya. Atau lisinopril, ramipril gitu. Tuh. Itu titik pertama antihipertensi, yaitu ACE inhibitor. Ini sudah saya kasih huruf A. Titik yang kedua yaitu huruf B. Ya. Apa ini? Mencegah atau menghambat ikatan angiotensin 2 pada reseptornya, yaitu angiotensin 2 reseptor. Obat ini disebut golongan apa? Angiotensin reseptor blocker. ARB, ARB ya, bukan Abu Rizal Bakri, bukan ya. Nah, ini angiotensin reseptor blocker. Obat ini mengeblok dari reseptor angiotensin 2 sehingga si agonisnya yaitu angiotensin 2 ini tidak bisa terikat pada reseptor tersebut. Contoh ARB apa, Dek? Iosartan. Apa, Dek? Maaf tadi. Iosartan. Oh ya, betul. Ya, sartan drug gitu ya.
ada kandesartan, losartan, kemudian valsartan, kemudian tadi itu bilang apa ya? Piosartan. Nah, itu ada 5, saya lupa ya. Itu sartan drug. Itu titik tangkap yang kedua, antihipertensi. Yang ketiga adalah C di sini, Dek. C di sini adalah dia mencegah sekresi dari hormon aldosteron. Misalnya adalah spironolakton. Kemudian setelah C ada D. Mana D? D. D di sini menghambat pelepasan renin dengan cara di sini ya mengeblok, nah ini reseptor beta atau yang disebut apa? Beta blocker. Beta blocker ini dihambat aktivitas dari reseptor beta tadi, aktivitas dari saraf simpatis reseptor beta tadi dihambat dengan beta blocker. Kalau beta blocker contohnya apa? Propanolol. Ya, betul. Beta blocker itu LOL drug ya. Propanolol, atenolol, timolol, propanolol, atenolol, timolol, bisoprolol, pindolol gitu. Banyak ini kalau ini. Itu. Nah, tapi perlu dicek. Ada beta blocker yang dia kardioselektif pada reseptor beta saja, selektif pada reseptor beta. Ada yang non-selektif, jadi dia juga menghambat reseptor alfanya. Gitu. Ada itu. Tapi kita enggak usah sampai ke situ ya untuk farmakologi dasar ini. Jadi kalau itu nanti ke farmakoterapi karena sudah aplikasi ke pasien. Gitu. Ini kita general aja yaitu beta blocker. Itu. Kemudian ada yang E. E ini adalah ini Dek yang ada di sini ya. E itu di sini. Mencegah terjadinya vasokonstriksi. Ini ya, yang ini ya. Ini. Mencegah terjadinya vasokonstriksi dengan apa? Ya tentu saja dengan vasodilator. Gitu. Vasodilator. Nah, nanti vasodilator itu ada yang namanya CCB. CCB. Calcium channel blocker. Gitu ya. Karena apa? Kok diblok kanal kalsiumnya? Kanal kalsium adalah kanal yang memasukkan gitu ya ion kalsium dari luar ke dalam sel, juga mengeluarkan dari sel keluar, itu bisa juga. Nah, kenapa kok diblok? Itu adalah maaf. Kanal kalsium itu hanya memasukkan, hanya memasukkan ion kalsium keluar gitu. Memasukkan ion kalsium dari luar ke dalam gitu. Tidak bisa sebaliknya ya. Tidak bisa mengeluarkan ion kalsium dari dalam keluar, itu nggak bisa. Kanal kalsium hanya searah, satu gradien, yaitu mentransfer ion kalsium dari luar ke dalam sel. Nah, ini pada otot polos, misalnya adalah pembuluh darah, gitu ya. Kehadiran ion kalsium di dalam sel itu merupakan, ion kalsium ini merupakan messenger untuk sel ini berkontraksi. Begitu. Sehingga
semakin tinggi kadar ion kalsium di dalam sel, itu akan semakin tinggi kontraksinya, kontraksi selnya, kontraksi ototnya gitu ya. Nah, pada pembuluh darah ketinggian ion kalsium di dalam vaso ini maka bisa menyebabkan kontraksi atau penyempitan, yaitu vasokonstriksi. Sehingga untuk mencegah vasokonstriksi ini dihambatlah kanal kalsiumnya dengan CCB, kalsium channel blocker, untuk mencegah vasokonstriksi sehingga pembuluh darahnya rileks gitu ya, relaksasi, atau yang disebut kondisi vasodilatasi. Karena kalau diblok, ion kalsium yang masuk ke dalam sel itu menjadi berkurang. Begitu, sehingga kontraksinya menjadi berkurang, konstriksi atau penyimpetannya itu menjadi berkurang. Nah, inilah kondisi-kondisi vasodilatasi. Begitu deh gambaran kerjanya. Contoh CCP apa deh? Calcium channel blocker. Amlodipin. Ya betul, dipindrak ya. Amlodipin, nikardipin, aduh lupa. Amlodipin, nikardipin, nifedipin, kemudian ada verapamil, ada diltiazem gitu ya. Itu titik tangkap pengaturan dari tekanan darah yang nanti akan relate ke penyakit jantung. Kenapa pengaturan tekanan darah kok relate ke penyakit jantung? Karena semakin tinggi tekanan darah atau mengalami hipertensi dalam kronis. Jadi yang perlu diperhatikan itu ada dua. Oh ini ke sini dulu ya. Ini tadi sudah ya ini. Obat untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi atau antihipertensi. Tadi ACE inhibitor, ARB, menghambat efek aldosteron, kemudian mempengaruhi sekresi renin. Oh iya, renin ini Dek, sekresi renin tadi kan bisa meningkatkan volume cairan tubuh. Nah, pada yang ada di sini ya, Dek ya. Ini ya, meningkatkan ini volume darah intravaskuler atau cairan tubuh. Sehingga kalau ini meningkat, Dek, ini adalah bisa menimbulkan kondisi udem. Udem itu bengkak. Jadi pasiennya bengkak pada kondisi abnormalitas atau gangguan sistem RAAS, renin angiotensin aldosteron sistem ini. Pasien yang bengkak ini juga bisa sebagai pertanda adanya gangguan jantung atau gangguan ginjal. Nah, bengkaknya di area mana? Udemnya itu bisa di area tangan, kemudian kaki, di betis itu, atau telapak kaki, telapak tangan, sama jari-jari tangan, jari-jari kaki gitu ya. Nah, untuk pasien yang udem ini, Dek, harus masuk obat yang namanya diuretik. Di sini ya, harus masuk obat yang namanya diuretik. Karena apa? Diuretik ini adalah bekerja untuk mengeluarkan cairan tubuh melalui mekanisme peningkatan urinasi atau meningkatkan pipis gitu ya. Nah, sehingga pasien yang menggunakan diuretik ini pasti pipis terus. Supaya apa? Mengurangi volume cairan tubuh dia sehingga udem-udemnya itu menjadi berkurang. Nah, diuretiknya ada dua, diuretik yang bekerja kuat dan diuretik yang bekerja medium. Gitu ya. Diuretik yang bekerja kuat ini efek
punya efek samping, yaitu mengeluarkan ion kalium dari tubuh itu lumayan banyak gitu ya. Sehingga diuretik ini disebut diuretik boros kalium. Contohnya furosemid. Sehingga penggunaan furosemid ini perlu diperhatikan juga adanya peningkatan intake atau pemasukan ion kalium itu dari luar untuk mengganti ion kalium yang terlepas dari dalam tubuh melalui urin karena penggunaan diuretik boros kalium ini. Nah, diuretik yang bekerja medium juga efek samping pemborosan kalium tadi itu juga medium gitu ya. Pengeluaran kalium dari dalam tubuh ini juga medium. Ini namanya diuretik hemat kalium. Contohnya hidroklorotiazid, obat-obat yang golongan tiazid ini. Nah, ini ion kalium yang dikeluarkan dari dalam tubuh itu tidak begitu banyak. Tapi ya itu tadi kerjanya sebagai diuretik itu medium gitu ya. Tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan yang diuretik boros kalium tadi. Sehingga tadi Dek, kalau ada pasien yang udem sudah pasti diuretiknya ini harus diminum. Gitu ya. Terus ada yang vasodilator ini. Nah, itu tadi ya, hipertensi, kondisi hipertensi yang tekanan darahnya tinggi, apalagi kalau tidak minum obat, maka tekanan darah tinggi ini terjadi pada waktu yang lama atau sudah kronis, maka ini akan memperberat kerja jantung, Dek. Beban kardiovaskuler itu akan tinggi. Nah, beban kardiovaskuler yang tinggi lama-kelamaan ini akan menyebabkan sel jantung itu mati gitu ya. Kematian sel jantung pertama sih tidak langsung mati ya, tapi misalnya bisa terjadi hiperplasi. Apa itu? Ukuran otot jantung itu besar. Gitu. Pembengkakan jantung. Gitu. Kemudian ini bisa diawali dari sisi bagian arteri, bisa diawali dari bagian ventricle juga, tergantung. Ini namanya hiperplasi, terjadi pembengkakan perbesaran otot jantung. Waduh, ada penggilingan padi. Suara saya terdengar nggak, Dik? Kok penggilingan padi, penggilingan gabah ya? Gimana? Terdengar nggak, Dik? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Tapi background-nya ini nggak masalah ya? Gitu ya. Jadi apa? Hipertensi yang tinggi, tekanan darah yang tinggi dan berkepanjangan itu lama-kelamaan akan menyebabkan beban kardiovaskuler yang berlebih, kemudian menyebabkan sel otot jantung itu membesar, kemudian terjadilah hiperplasi jantung, kemudian lama-kelamaan kan ini terjadi gangguan pada jantung, lama-lama sel jantung ini menjadi kepayahan gitu ya, kemudian menjadi ada kematian pada sel jantung, yang lama-lama jumlah sel jantung yang mati ini menjadi meningkat, massa jantung yang berkontraksi ini menjadi berkurang, kemudian bisa terjadi yang disebut gagal jantung. Nah, ini yang perlu diwaspadai, Dek. Mengapa kok hipertensi itu harus segera diobati. Dan memang kalau punya tensi, minum obatnya harus setiap hari. Gitu ya. Nggak apa-apa. Minum obat setiap hari itu untuk menjaga kondisi dari memaintain gitu ya. Tekanan darah kita supaya pada ring normal.
Kemudian kita masuk ke kardiotonik ya, kembali lagi ke kardiotonik. Tadi sedikit ada penjelasan terkait dengan kardiotonik ini dipakai untuk pasien dengan kelemahan otot jantung atau terjadi dekompensasi jantung atau terjadi gangguan pada fibrilasi serambi gitu ya, karena ada gangguan pada penyaluran impuls-impuls pada area nodus arteri ventrikel gitu. Nah, dekompensasi jantung ini kemudian menyebabkan jantung tidak mampu memelihara peredaran darah secara normal dan menurunkan volume menit jantung. Yaitu apa? Tadi volume darah yang dipompa oleh pompa jantung selama per menit. Nah, kalau volume pompanya ini berkurang, apa yang terjadi, Dek? Sel-sel di organ perifer yang tidak di sistem saraf pusat ini menjadi kekurangan oksigen. Salah satunya itu. Kemudian kekurangan juga nutrisi-nutrisi dari darah, gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Nah, pelemahan dari dekompensasi jantung atau kelemahan otot jantung ini bisa juga terjadi karena penuaan atau katup yang tidak bekerja secara sempurna. Juga terjadi karena infak miokard. Gejala dari kelemahan jantung ini apa? Nah, nih, tadi udema tadi, Dek, pembengkakan pada area kaki dan tangan. Telapak tangan, jari-jari tangan, gitu ya. Juga terjadi cyanosis. Cyanosis itu kebiruan di kulit, gitu ya. Juga terjadi dyspnea. Dyspnea itu sesak napas. Nah, sehingga pada pasien dekompensasi jantung ini perlu senyawa yaitu yang memperkuat kerja jantung. Dengan cara apa? Meningkatkan kontraktilitas sehingga meningkatkan volume jantung, ini yang disebut efek inotropi positif, dan juga ada efek kronotropi negatif, yaitu mengurangi frekuensi denyut jantung. Karena kalau frekuensi denyut jantungnya meningkat padahal jantungnya itu lemah, maka ini yang tidak sinkron gitu ya. Sehingga perlu dikurangi frekuensi denyut jantungnya dengan senyawa yang memberikan efek kronotropi negatif tadi. Gitu ya, Dek ya. Nah, untuk semakin bertambahnya usia, itu yang perlu dicek, dievaluasi adalah pada orang yang sering berolahraga. Kadang pada orang yang sering berolahraga itu secara fisik itu mampu gitu ya, tapi jantungnya nggak mampu. Maksud saya gini, Dek, misalnya pada olahraga yang berat, misalnya sering goes, bersepeda, atau kalau semakin kita kan biasanya goes itu bisa merupakan suatu aktivitas sejak muda gitu ya. Wah, sudah sering bersepeda sejak muda sehingga sampai tua itu juga sering bersepeda. Kemudian memang secara fisik ini bisa gitu, masih mampu, tapi tolong dilihat juga di jantungnya. Dengan goes yang seperti itu, kilometernya itu bagaimana, terlalu jauh atau tidak. Nah, ini bisa jadi itu menurut jantung yang sudah menua ini semakin berat gitu ya. Makanya perlu yang namanya deteksi untuk denyut jantung itu.
Karena banyak sekali kejadian bersepeda itu kemudian tiba-tiba meninggal, ya. Atau olahraga yang kemudian tiba-tiba meninggal. Biasanya ini adalah terjadi serangan jantung, Dek. Karena misalnya jantungnya itu tidak kuat, tapi kemudian dipaksakan untuk bekerja. Nah, ini yang kemudian terjadi yang namanya gagal fungsi jantung. Begitu, termasuk olahraga yang tidak ada pemanasan gitu ya. Ini pun penting pemanasan bagi kalau kita akan berolahraga supaya apa? Lonjakan aktivitas atau beban kardiovaskuler itu tidak terjadi melonjak secara mendadak gitu ya. Nah, ini yang penting. Nah, kardiotonik contohnya apa? Kardiotonik contohnya adalah glikosida jantung. Glikosida jantung ini ada digoksin, digitoksin, ouabain, lanatosid C. Gitu ya. Misalnya adalah digoksin. Digoksin ini adalah senyawa, termasuk senyawa dengan indeks terapi sempit, deh. Sehingga hati-hati penggunaan digoksin pada pasien. Nah, ini indeks terapinya sempit. Kalau tidak salah, dosisnya itu 0,2 miligram ya. Saya lupa 0,2 atau 0,25 miligram. Nah, ini sangat kecil sekali sehingga perlu hati-hati. Kemudian adalah tadi ya ada kegagalan fungsi jantung. Ini yang disebut congestive heart failure atau gagal jantung congestive. Ini gangguan fungsi jantung karena 4 hal. Penurunan kontraksi, gangguan sinergi kontraksi, berkurangnya elasticity atau kelenturan, kemudian ini tadi Dek, berkurangnya massa jantung yang berkontraksi karena tadi ada kematian pada sel jantung yang terjadi sedikit demi sedikit sehingga di situ akan mengurangi massa jantung yang berkontraksi. Begitu ya. Nah, kegagalan ini akan menyebabkan curah jantung tidak memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, di sini yang menjadi bahaya karena akan menginduksi terjadinya gangguan-gangguan pada organ-organ yang lain. Nah, untuk pengobatan gagal jantung kongesti, ini tujuannya atau strategi terapinya adalah dengan mengurangi gejala akibat sirkulasi yang berlebih tadi. Kemudian memperbaiki kapasitas kerja jantung dengan menghilangkan beban kardiovaskuler yang berlebih atau mengurangi beban kardiovaskuler tadi. Nah, untuk gagal jantung kongesti ini ada 2 pendekatannya. Farmakologi menggunakan obat dan ini harus ya, dan non farmakologi atau tanpa pengobatan tapi adalah dengan lifestyle. Misalnya dengan mengurangi berat badan, kemudian membatasi aktivitas fisik. Karena tadi ya Dek ya, untuk mengurangi beban kardiovaskuler yang berlebih. Membatasi asupan garam untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, ini dengan diet natrium. Atau memperbaiki stenosis aorta. Stenosis itu penyempitan. Memperbaiki penyempitan aorta. Aorta bisa menyempit karena plak kolesterol atau yang disebut aterosklerosis. Begitu. Nah, aorta bisa juga menyempit karena adanya trombus gitu ya. Trombus itu adalah misalnya
platelet-platelet yang mengalami agregasi platelet. Nah, ini bisa juga terjadi. Memperbaiki stenosis aorta, penyempitan pembuluh darah, salah satunya dengan apa? Misalnya dengan operasi ya. Operasinya bisa operasi bypass atau operasi pemasangan ring cincin pada jantung. Nah, seperti itu. Kemudian dengan farmakologi yaitu meminum obat-obat hipertensi atau antihipertensi. Obat-obatnya apa saja kalau yang menurunkan tensi ya tadi Dek sudah kita bahas tadi ya. Ada apa tadi? ACE inhibitor, ARB, CCB, beta blocker, kemudian apalagi tadi vasodilator. Nah, itu. Kalau diuretik adalah tadi ya diuretik bisa terutama bagi yang sudah udem tadi, maka diuretik itu harus gitu ya. Nah, itu nah, kemudian pada kardiotonik tadi ada digitalis gitu ya. Digitalis ini sedikit insight saja terkait dengan glikosida jantung. Biasanya ini sumbernya adalah dari daun gitu ya. Daun tanaman yang namanya Digitalis purpurea, Digitalis lanata. Kemudian ditemukannya ini ada dua struktur yaitu struktur aglikon yang bukan merupakan struktur molekul gula dan struktur glikon. Ini ya yang terdiri dari struktur molekul gula atau yang disebut eksosa. Biasanya ini 1 sampai 4 molekul gula. 1 sampai 4 eksosa. Ini yang disebut struktur glikon. Dia yang menentukan kelarutan dari glikosida jantung ini. Sedangkan untuk struktur yang aglikon, di sini ada cincin lakton dan juga struktur steroid. Inilah yang terikat gitu ya pada target obat baik itu reseptor misalnya seperti itu ataupun pompa pada jantung. Ini adalah pada digoxin. Yang terikat adalah pada tempat kerjanya adalah yang struktur aglikon ini. Nah, bagaimana mekanisme dari digoxin? Nah, ini mekanisme dari digoxin adalah seperti ini. Ini tadi gambaran strukturnya ya. Nah, ini struktur glikonnya, ini struktur aglikon, ini cincin laktonnya, kemudian ini cincin steroidnya. Kita lihat mekanisme dari digoxin itu adalah ini kita lihat dulu pada jantung yang normal. Jadi ini sel jantung D. Kemudian ini jantung yang menggunakan digoxin. Gitu ya. Tadi adalah dia kardiotonik. Ada peningkatan kontraksi jantung. Jadi artinya kontraksi pada sel-sel jantung ini supaya berkontraksi membutuhkan ion kalsium ya, membutuhkan ion kalsium yang tinggi yang berada di dalam sel otot jantung. Nah, bagaimana ini bisa diperoleh? Kita lihat dulu bahwa pada jantung itu ada 2 pompa yang mengatur gradien ion-ion di dalam sel otot jantung. 1 namanya pompa NAK-ATP-ase ya. Pompa ini akan memasukkan ion kalium ke dalam sel dan mengeluarkan ion natrium keluar sel. Tuh. Saat pompa ini bekerja, maka pompa yang kedua yaitu NACA exchanger ini juga akan bekerja.
secara paralel. Gitu ya. NaCl exchanger ini akan memasukkan ion natrium ke dalam sel dan mengeluarkan ion kalsium dari dalam sel jantung. Sehingga gradien ion Na, kemudian ion K, ion Ca di dalam sel jantung ini akan menjadi normal, sehingga fungsi-fungsi fisiologi akan berjalan, gitu ya. Nah, pada pasien yang jantung lemah, di sini menggunakan digoxin, yang kita inginkan adalah peningkatan kontraksi otot jantung untuk memperkuat kerja jantung. Nah, dipakailah digoxin. Bagaimana kerja digoxin? Digoxin ini akan mengeblok NAK-ATPase. Ini akan diblok. Sehingga kalau NAK-ATPase diblok, terjadi penurunan ion kalium di dalam sel. Karena apa? Ion kaliumnya tidak masuk. Terjadi peningkatan ion natrium di dalam sel. Karena apa? Ion natriumnya tidak masuk, gitu ya. Nah, peningkatan ion natrium ini yaitu karena tidak bekerjanya NAK-ATPase ini, maka NaCl exchanger ini juga tidak bekerja. Sehingga tidak terjadi pengeluaran ion kalsium dari dalam sel. Ini ya, yang di sini tidak terjadi. Ca removal dari dalam sel ini tidak terjadi. Sehingga apa? Kadar ion kalsium di dalam sel ini tinggi. Karena tidak ada removal ion kalsium keluar dari sel. Di sini kadar ion kalsiumnya tinggi, maka terjadi peningkatan kontraksi kinerja dari jantung. Begitu ya. Ini mekanisme dari digoxin. Ini tadi sudah, ini selain digoxin tadi ya, ada senyawa kardiotonik atau inotropik itu ouabain, kemudian strofantin, bufadienolit. Nah, ini yang menarik, bufadienolit ini sumbernya dari kelenjar kulit sejenis berudu. Nah, ini berarti sebagai insight bahwa bahan alam itu tidak hanya dari tanaman, tapi bisa jadi dari hewan, misalnya sejenis berudu, atau dari spons di laut, tapi bukan SpongeBob ya, spons di laut, atau bisa jadi bersumber dari bahan alam itu, obat bisa bersumber dari mineral, atau dari mikroba itu juga bisa juga, atau dari venom bisa. Nah, ini banyak sumber bahan alam yang digunakan sebagai sumber obat. Gitu ya. Nah, berikutnya kalau tadi kardiotonik, ini kardiaka. Kardiaka ini obat yang memulihkan fungsi jantung yang terganggu menjadi normal kembali. Ini untuk obat-obat pada infak jantung, angina pectoris, aritmia, dan shock jantung. Aritmia jantung atau yang disebut heart block, gitu ya. Obatnya seperti apa? Nah, kita lihat dulu yang pertama, infak jantung. Infak jantung ini, ini terjadi karena adanya trombosis pada pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner yang menyebabkan nanti bisa menyebabkan serangan jantung. Apa itu trombosis koroner? Yaitu trombus yang menyumbat pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung.
Trombus ini apa? Trombus itu adalah tadi platelet-platelet. Jadi di dalam darah kita ini ada yang namanya platelet. Platelet ini bisa mengalami agregasi atau bisa saling terikat gitu ya, mengumpul sehingga menyebabkan yang namanya agregasi platelet membentuk trombus. Nah, trombus ini bisa menyumbat pembuluh darah. Salah satunya pembuluh darah jantung yang disebut koroner. Nah, adanya trombus yang menyumbat pembuluh darah koroner ini akan menyebabkan sebagian jantung tidak menerima oksigen, lama-kelamaan sel jantungnya mati, lama-kelamaan terjadi tadi ya nekrosis jantung, kemudian terjadi penurunan massa jantung yang kontraksi tadi. Ini kronisnya ya, ya dampak kronis atau jangka waktu lamanya seperti itu. Nah, infak jantung itu gejalanya sangat khas deh. Ada rasa nyeri di dada. Nah ini khasnya di sini. Berarti nyeri di dada sebelah mana, Dek? Nyeri di dada yang ada jantungnya. Jantung kita ada di dada mana? Kanan atau kiri? Jantung. Jantung itu kiri ya. Dada kiri. Sehingga perlu langsung diperiksakan, Dek. Hati-hati ya kalau mengalami nyeri dada kiri. Kemudian sesak napas. Nah, ini. Kemudian takikardi. Takikardi ini denyut jantungnya menjadi meningkat. Peningkatan frekuensi denyut jantung. Normalnya kan kira-kira sekitaran 72-an ya. 70 sampai 80, 72 sampai 80. Nah, ini. Tapi pada infak jantung ini takikardi lebih dari 90, lebih dari 100. Nah, ini. Kemudian terjadi muncul kegelisahan yang berlebih, kemudian sulit untuk menggerakkan kaki. Nah, ini contoh-contoh gejala-gejala dari infak jantung. Nah, karena ada kegelisahan yang berlebih tadi, maka biasanya pasien juga mendapatkan sedatif hipnotik atau yang disebut transkulansia, ansiolitik gitu ya, mengurangi kecemasan. Kemudian bisa juga sampai mendapatkan antidepresan. Ini ya, clobazam, diazepam, chlordiazepoksid, lorazepam dan lain-lain, meprobamat. Ini kalau muncul kegelisahan. Yang kedua, karena lama-lama kegelisahan ini bisa menyebabkan depresi ya, Dek ya. Itulah kenapa harus dipakai obat-obat antidepresan. Yang kedua adalah karena tadi ada penyumbatan pembuluh darah, ada yang namanya trombus, agregasi platelet, maka diberilah antiplatelet. Ini maaf ya, bukan antikoagulannya, tapi adalah antiplatelet. Antiplateletnya ada asetosal. Asetosal ini dosis rendah ya, Dek. Aspirin dosis rendah. 80 sampai 100 miligram. Ini diminum setiap hari, Dek. Aspirin atau asetosal dosis rendah itu yang antiplatelet atau clopidogrel. Clopidogrel ini juga antiplatelet atau dipiridamol. Itu. Kemudian untuk yang mencegah infak itu adalah beta blocker. Beta blocker tadi ada apa tadi? Propanolol, timolol, bisoprolol, metoprolol, pindolol gitu ya. Nah, ini obat-obat untuk infak mayokard.
Terus angina pectoris. Angina pectoris ini merupakan gangguan akibat kekurangan oksigen pada otot jantung. Karena apa? Karena ada penciutan arteri dan aorta. Angina dibagi dua, angina stabil dan angina varian. Angina stabil adalah arteri yang menciut atau tadi terjadi stenosis arteri akibat adanya kejang pada arteri. Misalnya karena kemarahan yang berlebih, maka arterinya ini juga bisa mengalami kejang, Dek. Dia juga bisa mengalami emosional yang mendadak pada arteri. Kemudian terjadilah penciutan. Ini yang namanya angina stabil. Kemudian ada angina varian. Ini arteri yang menciut atau stenosis, arterinya kejang, tapi kejangnya kejang sementara, terjadi secara spontan dalam kondisi pasiennya ini dalam kondisi istirahat, gitu ya. Nah, sehingga ada itu pasien dalam kondisi tertidur tapi meninggal dunia. Nah, ini biasanya adalah terjadi angina pectoris, yaitu angina varian, penciutan arteri, stenosis arteri karena kejang secara spontan. Ini angina pectoris. Aduh, ada gorengan hangat yang muncul ini, Dik. Ini perlu di spill kriuknya ya. Nah, obatnya apa angina pectoris? Ya karena penciutan aorta atau vaso konstriksi tadi ya, maka diperbaiki supaya terjadi vasodilatasi, supaya tidak menciut, supaya melebar, sehingga menggunakan vasodilator koroner untuk memperbaiki kondisi iskemi atau kekurangan oksigen dalam darah dengan menggunakan vasodilator koroner. Nah, vasodilatornya macam-macam, Dek. Ada yang disebut nitrodilator. Karena apa? Vasodilator ini strukturnya mengandung gugus NO atau nitro atau nitrat. Nah, ini contohnya ini. Amil nitrit. Nah, ini satu gugus NO. Nitrogliserin atau gliseril trinitrat. Ini trinitrat mengandung 3 gugus nitrat. Kemudian pentaeritritol tetranitrat. Nah, karena tetra maka nitratnya ada, tetranitrat maka ada 4 ya. 4 gugus nitrat. Lalu ada ISDN. Nah, ISDN, isosorbit dinitrat. Ini nitratnya ada berapa? 2. Terus ada tetranitrat lagi, yaitu eritritil tetranitrat. Nah, ini ada nitratnya ada 4. Gugus nitrat ini nanti yang akan menyebabkan efek vasodilator. Semakin banyak gugus nitrat, semakin tinggi kadar NO di dalam darah, semakin tinggi efek vasodilatasinya. Gitu. Dan semakin cepat efek vasodilatasinya. Apalagi kalau ini nitrogliserin. Nitrogliserin ini biasanya diberikan transdermal, Dek. Transdermal itu apa ya? Kayak koyok itu. Nah, ditempelkan di dada. Nah, itu. Ini efeknya cepat sekali. Kemudian ISDN. Nah, ini ISDN hati-hati.
didesain oleh industri farmasi itu diberikan sublingual di bawah lidah, sehingga jangan diberikan dengan minum obatnya jangan dengan ditelan, gitu ya, tapi diletakkan di bawah lidah. Ini juga efeknya cepat sekali, sehingga hati-hati kalau minum obat ISDN untuk menurunkan tekanan darah, karena kan vasodilator juga. Nanti kalau ini efeknya terlalu cepat, bisa menyebabkan drop tekanan darah, drop tensi. Nah, hati-hati, tensi yang ngedrop ini juga bisa menyebabkan stroke, juga menyebabkan pingsan, gitu ya, harus masuk UGD karena perlu peningkatan tekanan darah secara cepat, biasanya diinjeksi dengan epinefrin, phenylephrine. Begitu. Beda dengan misalnya amlodipin yang diminum per oral atau kandisartan yang diminum per oral. Nah, ini efek menurunkan tekanan darahnya ini tidak terlalu cepat gitu ya, sehingga tidak menyebabkan drop pada pasien. Nah, ini perlu kehati-hatian, Dek. ISDN diberikan secara sublingual. Kalau obat diberikan secara sublingual atau bukal atau salut enterik atau supaya sustain release gitu ya, jangan digerus ya, Dek ya. Nah, kalau digerus Anda akan menghancurkan teknologi yang sudah dipikirkan oleh para penemu obat dan juga formulator yang ada di industri farmasi gitu ya. Itu jangan digerus. Termasuk omeprazol. Omeprazol itu terus natrium diklofenak. Itu juga salut enterik ya, jangan digerus. Aspilet itu juga aspirin tadi antiplatelet ada yang dikunyah juga. Itu juga jangan digerus. Semua punya tujuan dalam formulasi obat. Nah, itu sedikit remind aja. Ini vasodilator yang mengandung gugus nitrit atau yang disebut nitrodilator. Kemudian ada vasodilator lain, yaitu CCB, apa tadi? Calcium channel blocker. Yaitu apa? Mengeblok ion kalsium sehingga kalsium channel blocker sehingga terjadi mengurangi pemasukan kadar ion kalsium ke dalam sel, kemudian mencegah terjadinya vasokonstriksi sehingga kondisi-kondisi vasodilatasi itu akan kita bisa memperoleh efek vasodilatasinya. Nah, itu contohnya dengan CCB, ini ya, nifedipin, verapamil, diltiazem. Terus apa lagi tadi? Nifedipin, nikardipin, amlodipin, verapamil, diltiazem, CCB saya kok agak lupa. Itu ya, Dik ya, untuk angina pectoris. Nah, kita masuk ke aritmia. Aritmia itu adalah tidak, ritmia itu adalah ritme. Artinya adalah ritme jantung yang normal itu terganggu. Nah, ritme jantung ini terkait dengan frekuensi denyut jantung. Dalam kondisi normal, gerak jantung itu ada ritmenya, Dek. Kadang kita kalau silent gitu ya, diam, tenang, itu bisa merasakan detak jantung kita. Duk, 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 gitu. Detak jantung ini nggak boleh berhenti, gitu ya. Kalau jantungnya minta izin, bos, izin dong, saya tak istirahat gitu ya, berhenti berdetak. Nah, ini gawat ini ya.
jangan diizinkan itu. Nah, ini ya, detak jantung ini nggak boleh berhenti dan ritmenya ini juga harus normal, frekuensi denyut jantungnya teratur. Biasanya sih 72 denyut per menit. Ringnya 70 sampai 80 ya. Nah, kemudian ada suatu gangguan yang disebut aritmia. Aritmia ini gangguan ritme atau denyut dari jantung sehingga frekuensinya tidak teratur, kecepatan dan frekuensinya tidak teratur. Bisa terjadi karena apa? Terjadi karena adanya kelainan pada tempat asal impuls yang menimbulkan ritme jantung sehingga mengganggu pembentukan impuls dan ritme jantung. Atau adanya gangguan dalam kecepatan atau keteraturan dari ritme jantung tersebut. Atau ada gangguan konduksi yang menyebabkan perubahan dalam urutan normal aktivasi atrium versus ventricle. Nah, kondisi ini yang menyebabkan gangguan pembentukan impuls atau penghantaran impuls ataupun keduanya, pembentukan maupun penghantaran impuls. Ini yang menyebabkan aritmia, abnormalitas pada ritme atau irama denyut jantung. Nah, tujuan terapinya apa? Tujuan terapinya adalah memperbaiki konduksi impuls seperti itu ya. Atau ini menurunkan aktivitas pacemaker ektopik. Karena aritmia bisa muncul karena aktivitas pacemaker yang tidak normal. Selain dari penyebaran atau konduktivitas impuls yang tidak normal tadi. Obatnya apa? Obatnya satu, meningkatkan permeabilitas kanal kalium natrium. Kemudian menghambat saraf simpatis pada jantung. Biasanya tadi pakai beta blocker tadi ya. Kemudian memperpanjang periode refraktor efektif dan juga mengeblok kanal kalsium pakai CCB. Nah, kemudian ada pakai vasodilator tadi ya. Nah, untuk vasodilator ini yang mekanisme yang nitrodilator, Dek. Tadi ya salah satu vasodilator ada nitrodilator, yaitu vasodilator yang mengandung gugus nitrat. Tadi ada ISDN, ada nitrogliserin, ada amil nitrit, ada tetranitrat, tadi dua senyawa yang eritritil tetranitrat. Nah, itu akan melepaskan nitratnya. Nah, gugus NO di dalam plasma yang terlepas itu kemudian di dalam plasma ini akan mengaktifkan enzim guanilil siklase. Enzim guanilil siklase ini akan mengubah GTP menjadi siklik GMP. Sehingga akan terjadi peningkatan kadar siklik GMP. Nah, peningkatan siklik GMP ini merupakan messenger untuk defosforilasi berbagai macam protein kontraktil, yaitu protein yang terlibat dalam kontraksi otot. Kalau jenengan ingat aktin miosin, nah itu adalah protein yang terlibat pada kontraksi otot. Fosforilasi miosin itu menyebabkan kontraksi otot. Defosforilasi miosin itu menyebabkan relaksasi otot. Ini ya. Fosforilasi miosin menyebabkan kontraksi otot. Defosforilasi ini PO4 ini fosforilasi ya.
Kalau defosforilasi tidak ada PO4-nya. Ini menyebabkan relaksasi otot atau vasodilatasi. Nah, peningkatan siklik GMP ini akan menyebabkan defosforilasi dari protein myosin sehingga terjadilah relaksasi otot, dalam hal ini otot pembuluh darah, yang merupakan efek vasodilator. Gitu ya. Ini pada nitrodilator tadi nitrogliserin, SDN, natrium nitroprusid, hidralasin. Nah, kemudian ada yang meningkatkan tadi permeabilitas membran sel terhadap ion kalium natrium tadi, Dek. Ini yang ini ya, Dek. Yang efek ini meningkatkan permeabilitas kanal kalium natrium. Obatnya ini minoxidil atau dan diazosid. Ini mekanismenya meningkatkan permeabilitas membran sel terhadap ion kalium, akan mengaktifkan kanal kalium natrium tadi, kemudian ion kaliumnya masuk ke dalam sel menyebabkan hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi ini akan menyebabkan dilatasi dari arteriol sehingga terjadilah vasodilatasi. Ini pada minoxidil dan diazosid. Ini contoh mekanisme vasodilator baik yang nitrodilator maupun yang non-nitrodilator. Kemudian ada yang CCB tadi ya, kalsium channel blocker. Nah, ini tadi yang beta blocker tadi. Propanolol, pindolol, esmolol, sotalol, butenolol, atenolol, bisoprolol. Nah, obat yang memperpanjang periode refraktor efektif dengan cara meningkatkan potensi aksi jantung sehingga fibrilasi serambi menjadi teratur, denyut jantung menjadi teratur dan normal. Ini obatnya contohnya bretilium, ibutilit, dofetilit, projmalin, bitartat. Gitu ya. Kemudian CA antagonis tadi sudah ya. Contohnya tadi nifedipin, nikardipin, amlodipin, verapamil, diltiazem. Penyekatan atau pengeblokan kanal kalsium akan menyebabkan berkurangnya kekuatan kontraksi jantung karena mencegah masuknya ion kalsium ke dalam sel otot jantung. Obat-obat pada gangguan jantung. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Oh, ini satu lagi nih. Sebentar. Ini ya, contoh CA antagonis tadi. Namanya golongan dihidropiridin. Dipin tadi loh, Dek. Nifedipin, amlodipin, nikardipin, velodipin, isradipin, verapamil, dan diltiazem. Dikombinasi pakai beta blocker tadi ya. Itu sudah selesai kuliahnya. Kalau ini enggak usah, ini vasodilator blok tadi sudah toh. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada,
kita akhiri kuliahnya pada pagi hari ini. Terima kasih atas. Sudah di screenshot ya, Dek ya? Saya minta tolong loh di screenshotnya, atau saya yang screenshot? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat liburan bersama keluarga. Yang enggak liburan ya selamat bersenang-senang ya. Jangan lupa me time. Kemudian terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Selamat kasih, makan Bu. siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Yogi. Ibu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya, jangan kebanyakan makan dagingnya ya. Saya close meeting.